Dan malam hari ini Tuhan kami sepakat, kami mengembalikan segala hormat, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you God. Kami bersyukur. Kau layak Tuhan, Kau layak, Kau layak. Bisa undang Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Yuk kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan. Yes Lord. Dengan segenap hati Tuhan, kami menghormati Engkau, kami mengangkat kedua tangan kami. Tanda kami berserah dan kami memberikan Tuhan segala pujian kami, segala penghormatan kami berikan buat Engkau. Malam hari ini kami buka hati kami Tuhan. Kami menghormati Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Dan kami buka hati kami. Dan kami mempersilakan Roh Kudus. Bergeraklah, bekerjalah di tengah-tengah kami. Tonight Holy Spirit, we welcome you. Bergeraklah di tengah-tengah kami. Doa kami cuma satu, setiap kami yang datang di tempat ini. Bahkan kami yang sedang mengikuti streaming dimanapun kami berada. Biar Tuhan kami boleh mengalami Engkau secara pribadi. Kami buka hati dan kami mempersilakan Roh Kudus bekerjalah, ambil alih. Maka hamba berdoa sementara pemberitaan firman Tuhan dibagikan. Kuasai setiap kami. Aku berdoa Spirit of Revelation, Spirit of Wisdom turun atas hamba-Mu, atas kami semua. Biar kami memiliki pengertian yang benar. Dan kami diajar, dituntut, diarahkan malam hari ini menuju ke arah yang benar, supaya Tuhan setiap apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kami, great destiny terjadi atas seluruh kehidupan kami, pelayanan, keluarga, pekerjaan, dan seluruh kehidupan kami. Biarlah great destiny itu jadi dalam hidup kami ya Bapak. Roh Kudus, sekali lagi kami menyerahkan pemberitaan firman ini. Urapi hamba-Mu dalam segala ketersederhanaan dan keterbatasan hamba. Biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Dan kami menyerahkan Tuhan semuanya Roh Kudus. Biar Kau yang pegang kendali malam hari ini. Para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian. Layani semua umat Tuhan yang di sini maupun di rumah dimanapun mereka berada. Supaya kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata. Terima kasih sekali lagi kami kembalikan segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan. Sebab Engkau yang layak Tuhan menerima segala pujian dan kemuliaan kami. Semua yang percaya dan sepakat bahwa Tuhan cuma Dia yang layak. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan sama-sama katakan amin, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali malam hari ini saya ada kembali di tempat ini, saudara. Pertama saya ngucapin thank you untuk Mami Selfie yang sudah kasih kesempatan dan juga kepercayaan buat saya untuk ada di tempat ini. Terima kasih juga Pastor Lala dan Pastor Derian dan semua tim pengembalaan yang ada di tempat ini. It's an honor, sebuah kehormatan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan malam hari ini di tengah-tengah saudara. Dan yang berikutnya saya juga mau sampaikan untuk yang multimedia di belakang ya. Saya nggak tahu apakah ini nyampe atau enggak. Tapi kalaupun nggak nyampe, anggaplah kalau saya kayak gini artinya next slide gitu. Ya supaya kita nggak perlu banyak terlalu bilang next gitu. Ya, jadi minta tolong ya yang di belakang supaya bantu saya. Oke? Berapa banyak yang saudara yang siap untuk belajar firman Tuhan malam hari ini? Amin saudara.
Yuk kita sama-sama belajar dan kita sama-sama katakan great destiny. Katakan sama-sama great destiny. Saudara, waktu saya dikasih tahu sama Cik Pauline tentang tema dan juga karena memang saya juga ngikut kadang-kadang jam 5 sering saudara, lalu singkat cerita saya tahu Cik Pauline pesan saya, Pastor temanya nanti ya tunggu tanggal 1 karena ini kan tanggal 3 jadi tanggal 1. Saya bilang is okay, gak apa-apa. Biasanya saya mempersiapkan firman jauh-jauh sebelumnya, tapi karena saya juga menghormati dan saya katakan no is okay, saya akan terus doakan. Nah tetapi saudara, saya percaya ketika sebelum Great Destiny muncul, Tuhan mengajar saya satu hal, yaitu walking to the right way. Jadi jalan menuju jalan ke arah yang benar saudara. Dan saya percaya bahwa ini ada kaitannya dengan Great Destiny saudara. Nah itu sebabnya malam hari ini saya mengajak Anda untuk belajar sama-sama untuk kita kepada Great Destiny. Saya percaya kalau kita mau mengarah kepada Great Destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, kita harus tahu jalannya dulu. Katakan tahu jalannya. Nah kalau kita nggak tahu jalannya, maka kita nggak akan nyampe ke situ, menuju ke situ saudara. Nah itu sebabnya saya berdoa supaya Anda dan saya malam hari ini kita belajar bersama-sama untuk kita tahu jalannya. Supaya kita bisa nyampe great destiny dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Nah kalau saudara bicara tentang great destiny saudara, secara konteks Alkitabiah saudara, great destiny itu menunjukkan pada pemahaman bahwa setiap individu itu memiliki tujuan dan rencana yang besar yang sudah Allah tetapkan dalam kehidupan kita saudara. Nah ini mencakup sebuah keyakinan bahwa Allah memiliki rencana khusus untuk setiap orang. Dan bahwa hidup seseorang, percayalah, apapun hidup Anda, bagaimanapun profesi Anda, semuanya pasti memiliki makna yang mendalam dan signifikan bagi rencana Allah. Yang percaya katakan amin saudara. Dan ada beberapa hal yang menurut saya Alkitab mengajarkan bahwa Allah memiliki rencana khusus. Katakan sama-sama rencana khusus. Itu sebabnya saya mengaminkan ketika saudara para pemimpin mendapatkan tentang great destiny untuk bulan ini. Saya percaya bahwa Allah memang mendesain sebuah kehidupan di mana Allah menaruh sebuah rencana yang khusus dan spesifik dalam kehidupan setiap orang saudara. Dan saya juga percaya Allah bukan cuma mendesain sebuah perspektif yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Allah juga bukan cuma merencanakan sesuatu yang khusus dan spesifik dalam setiap hidup kita, tapi dia juga memperlengkapi dengan potensi. Ada amin saudara. Karena saya percaya kalau Allah meng-create kita untuk sesuatu rencana yang khusus, dia pasti akan menaruh sebuah potensi. Untuk apa? Tujuannya cuma satu, supaya mencapai tujuan yang besar yang Allah rencanakan dalam hidup kita saudara. Dan saya juga yakin rencana ini adalah spesifik, individual, dan unik sekali. Dan cuman Anda yang bisa menggenapinya dalam kehidupan Anda saudara. Di dunia ini saya percaya Tuhan gak pernah membuat copy paste dalam hidup kita. Setiap kita pasti punya rancangan yang unik. Just only you yang bisa menggenapi dalam kehidupan kita. Nah saudara, malam hari ini sebelum kita belajar beberapa hal penting, saya juga mau meletakkan sebuah biblical foundation mengenai the great destiny saudara. Jadi saudara, kalau Anda pelajari tentang the great destiny, saya yakin Anda juga pasti sudah banyak sekali membaca firman Tuhan. Tentu malam hari ini saya gak bisa kupas semuanya, tapi saya cuma meletakkan sebuah foundation bahwa great destiny itu bukan sebuah angan-angan belaka, tapi memang ini adalah purpose-nya Tuhan buat kita. Ada amin saudara. Itu sebabnya sebelum kita masuk lebih dalam tentang great destiny, saya mau meletakkan sebuah dasar, sebuah biblical foundation dalam kehidupan kita, supaya Anda yakin sekali bahwa great destiny is not just a term, tapi ini benar-benar real dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau Anda lihat, dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, semua tahu ayat ini. Aku mengetahui rancangan yang apa yang ada padamu mengenai kamu. Padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan dia memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan sudah mendesain sebuah rancangan for your future. Dan saya percaya itu rancangan yang luar biasa. Saudara yang percaya katakan amin saudara. Lalu Efesus 2 ayat 10, dengar baik-baik. Kita buatan Allah.
You are created by God. Kita ini diciptakan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik, saudara. Untuk apa, saudara? Karena saya percaya kita dipersiapkan sebelumnya dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa, saudara? Semua yang Allah sedang rencanakan dalam hidup Anda, yaitu melakukan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang baik. Amin, saudara. Dan saya percaya that is the greater destiny, saudara. Matius 28 ayat yang ke-19, 20, semua kita tahu ayat ini. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Allah menyuruh Anda untuk disciple orang, bukan cuma dari suku, dari satu bangsa atau satu bahasa. But dikatakan, go and make disciple to all nation. Kepada semua bangsa. Bukankah Anda sepakat kalau ayat ini berkata, this is the greater destiny. Amin, saudara. Karena Anda di-create sama Tuhan, bukan untuk menjadi berkat cuma untuk satu kota Bandung, but God create you to be blessing for all nation. Itu sebabnya saya percaya that is the greater destiny, saudara. Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku sudah kenal engkau. Dikatakan, saudara, sebelum kamu keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, menetapkan engkau menjadi apa, saudara? Nabi bukan untuk satu kalangan, tapi bagi bangsa-bangsa. Berapa banyak saudara yang setuju? This is the great destiny, saudara. Ada amin, saudara. Jadi saya berharap bahwa great destiny bukan sesuatu time untuk keren-kerenan, bukan sesuatu ide, tapi rasanya nggak mungkin. Mana mungkin hidup aku seperti ini dan sebagainya, saudara. Tapi percayalah, saudara, saya yakin sekali, saudara, bahwa great destiny itu real dan nyata. Karena Tuhan memang merancangkan kita untuk sesuatu yang besar dan ajaib, saudara. Beberapa ayat lagi supaya untuk menguatkan iman saudara. Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi great nation, bangsa yang besar, saudara. Jadi saudara, great destiny itu bukan sesuatu yang kayaknya ngimpi lah. Pemimpin kita ngomong great destiny. Destiny gimana, wong hidup aku aja kayak gini. Makan aja Senin Kemis. Aku aja mau bayar cicilan, gak tahu bulan depan masih bisa bayar atau enggak. Aku mau ini aja gak tahu. Tapi percayalah saudara, God create you bukan untuk sesuatu yang kecil. Tapi Dia merancangkan kita untuk membuat hal yang besar. Lihat di sini katakan, I create you, aku membuat engkau menjadi apa? Bangsa yang besar, saudara. Dan aku akan membuat engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati semua orang yang memberkati kau dan sebagainya dan sebagainya. Dan olehmu, dengar baik-baik, semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Berapa banyak saudara yang percaya ketika kita baca ayat-ayat ini, great destiny itu bukan mimpi di siang bolong. That is real. Because God create you to be greater, saudara. Allah memang menciptakan Anda untuk sebuah hal yang besar, saudara. Lalu yang terakhir, saudara, satu ayat lagi, saudara, untuk benar-benar menguatkan iman kita. Yohanes 14 ayat 12-13 bilang gini, saudara. Aku berkata kepadamu, ini Yesus yang ngomong, saudara. Bukan pendeta, tapi Yesus yang ngomong. Apa yang Dia ngomong? Dia bilang gini, sesungguhnya if you believe, barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan, dengar baik-baik, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kalau ayat ini kamu gak percaya, berarti kamu gak akan pernah jadi great destiny. Kamu gak akan alami apa itu great destiny dalam hidupmu. Syaratnya cuma satu, trust the Lord completely. Percaya Tuhan, Dia mendesain Anda to become the great nation. Dia meng-create Anda untuk melakukan hal-hal yang besar, saudara. Dia menciptakan Anda, bahkan dikatakan one day kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih besar dari apa yang pernah Yesus lakukan di muka bumi. Bukankah tidak muluk-muluk ketika kita berkata great destiny. Ada amin, saudara. Lalu yang menjadi nas 1 bulan ini yang akan dibahas bagi Anda semua, Roma 8 ayat 30. Dikatakan gini, mereka yang ditentukannya dari semula
Untuk apa? Untuk memiliki great destiny, saudara. Dengar baik-baik. Mereka dipanggil sama Tuhan. Yeremia 1 ayat 5 tadi. I already call you. Before kita belum lahir, Tuhan sudah panggil kita. Dia sudah kuduskan kita. Dia sudah tetapkan kita. Roma 8 ayat 30 juga bilang gitu. Kita ini mereka semua sudah ditentukan dari semula. Mereka itu dipanggilnya. Dan kita yang dipanggilnya, apa yang dia lakukan? Berapa banyak saudara yang percaya bahwa kita dipanggil Tuhan? Angkat tangan saudara. Semua punya panggilan khusus, amin saudara. Untuk memiliki great destiny dalam hidup Anda. Dan dengar baik-baik ini yang dikatakan. Kalau Anda memang benar semuanya yakin dan percaya Anda dipanggil, maka saudara Anda akan dibenarkannya. Setelah Anda dibenarkan, baru kita akan dimuliakan saudara. Jadi percaya sebelum kita mengalami kemuliaan, dipermuliakan sama Tuhan, ada satu jalan yang harus Anda lalui, yaitu jalan kepada arah yang benar saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Ketika saya baca Roma 8 ayat 30, tiba-tiba Roh Kudus memberikan insight yang kuat di hati saya. Tentang kebenaran, the truth. Karena sebelum Anda dan saya akan dimuliakan sama Tuhan, Anda harus dibenarkan. Sebagaimana kita bisa dibenarkan? Kita harus tahu jalan yang benar saudara. Dalam hidup ini selalu ada rambu, selalu ada jalan. Kayak misalnya contoh dari hotel saya ke sini, ada jalan, ini macet, ini boleh ini. Wah Pak Buas bilang, nanti kita bakal lama ini pastor, macet sini. Lalu dia temu jalan yang lain, dia masuk lorong. Saya bilang, Pak kecil banget jalannya. Ya ini jalan yang terbaik supaya menghindari macet. Saudara kalau dia gak ngerti jalan yang benar menuju ke sini, maka dia gak akan pernah bawa saya nyampe ke tempat ini saudara. Tapi karena dia tahu jalannya, dia tahu arahnya, dia bisa bawa saya ke tempat ini. Berapa banyak saudara yang percaya, kalau kita mau nyampe kepada great destiny, tapi kita gak tahu jalannya, kita gak akan pernah bisa nyampe ke tujuan itu saudara. Itu sebabnya kita harus tahu jalannya. Siapa yang paling tahu jalannya? Kita harus ikuti dia. Amin saudara. Follow him. Karena dia adalah jalan kebenaran. Dan dia adalah kebenaran itu sendiri. Yesus berkata seperti ini. I'm the way, the truth, and the life. Saudara hari ini saya gak bicara tentang life. Saya gak bicara tentang yang lain. Tapi saya bicara tentang the truth saudara. Kalau kita mau nyampe kepada greater destiny dalam hidup kita harus dengarkan yang benar. Dan kita harus tahu jalannya. Dan kita harus tahu jalan arah yang benar. Baru kita akan nyampe ke situ saudara. So ketika saya renungkan Roma pasal 8 ayat 30. Roh Kudus kasih kuat sekali insight di hati saya. Tentang sebuah jalan arah yang benar saudara. Dan saya tiba-tiba baca 1 Timotius 6 ayat 11. Sampai ayat yang ke-12 ini menjadi perenungan kita hari ini. Dikatakan gini saudara. Tetapi engkau hai manusia. Kalau enggak keberatan yuk kita baca sama-sama. Ya 3, 2, 1 ya. Tetapi engkau hai manusia Allah. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan. Ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Kalau nanti Anda di rumah baca ayat ini renungkan. Saya kasih tagline, saya kasih garis merah atau warna merah beberapa kata yang saya mau mengajak Anda untuk renungkan sama-sama malam hari ini. Yang pertama adalah jauhilah, katakan jauhilah. Yang kedua kejarlah, katakan kejarlah. Dan yang ketiga tentang panggilan saudara. Yang pertama saya mau nanya, berapa banyak sekali lagi Anda percaya bahwa Anda dipanggil Allah? Angkat tangan saudara. Amin saudara. Kita punya panggilan. Dan panggilan ini bukan panggilan yang kecil. Tapi dia memberikan panggilan yang besar dalam hidup kita. To be a great nation. Namamu akan masyhur. Kamu akan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan bahkan lebih besar daripada itu. Dan saya percaya kalau kita ambil sebuah conclusion, that is the great destiny yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Nah kita harus ngerti, ayat ini ngajari kita beberapa hal. Kalau kita yakin kita dipanggil, ada dua hal yang kita harus benar-benar pahami. Ada yang perlu kita jauhi, ada yang perlu kita kejar saudara. Saya gak ngomong ini untuk kita jauhi si A, jauhi si B, lalu kejar si A, si B. Enggak, bukan itu. Tapi ini mengenai nilai-nilai kehidupan. Ada yang perlu kita kejar, dan ada yang perlu kita kejar, dan ada yang perlu kita jauhi.
Kalau Anda baca 1 Timotius 6, Anda baca 1 Timotius 6 ini, lalu Anda baca dari ayat yang ke-11 dan 12, Anda akan bingung. Kenapa bingung? Anda akan tidak ngerti. Tidak ngertinya apa? Kalau yang kejar Anda ngerti. Yang dikejar itu keadilan, ibadah, kesetiaan. Pertanyaannya satu, yang gak boleh dikejar, bahkan kita disuruh jauhi, kata Alkitab, saudara. Apa itu? Karena di sini gak ditulis, saudara. Nah itu sebabnya saya memberikan sebuah pemahaman untuk setiap Anda. Kalau kita baca Alkitab, kalau kita mau ngerti, kita harus baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Supaya kita bisa mengerti intisari daripada pemahamannya yang benar, saudara. Nah kalau di sini ayat 11 langsung tiba-tiba, hei kamu manusia Allah. Kita ini manusia Allah. Yang dipanggil, dipilih, dikuduskan, ditetapkan Allah. Yang pertama Paulus mengajarkan kepada jemaat di Timotius, jauhilah semuanya itu. Nah kalau Anda tanya apa pastor yang perlu dijauhi, saudara? Nah Anda harus baca dari ayat yang ke-7, saudara. Dikatakan gini, atau ayat ke-6 deh, dibilang gini. Ayat yang ke-6, 1 Timotius 6 ayat 6, gak ada di PowerPoint, gak apa-apa saya bacain. Memang ibadah kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan. Dimulai dari kata ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. Ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dunia dan kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar. Tadi saya sharing dengan Pak Boas di mobil, Pak Boas, kita hidup di dunia apa yang kita cari? Kita ini ada satu lagu yang sangat populer, judulnya Pergi Kosong Pulang Kosong. Tahu gak lagunya, saudara? Ya, aku tak membawa apapun juga. Ya kan, itu pergi kosong pulang kosong, saudara. Ayat ini benar, saudara. Anda datang ke dunia, Anda gak bawa apa-apa. Anda pulang, Anda juga gak bawa apa-apa. Cuman 1 kali 2. Mau bawa Anda orang terkenal, orang kaya, orang hebat, orang yang luar biasa, mati tetap sama, saudara. Kurang lebih ya segitulah. Kita gak membawa apa-apa, kita pulang juga gak bawa apa-apa. Lalu ayat berikutnya dibilang gini, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi saya mau ngomong ini cukup ini bukan cukup nyeleneh. Ada orang kaya kan ngomong ini, hidup gak perlu kaya-kaya, yang penting cukup. Pastor Robert, kalau mau beli rumah cukup, mau beli mobil baru cukup. Bukan seperti itu. Tapi Paulus ini ngajari benar-benar asal ada makan, asal ada pakaian cukup. Saudara, ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, kalau kamu mau hidup enak, damai sejahtera, gak pusing, jangan banyak utang, apapun itu. Kenapa? Karena Tuhan ngajarin kita bahwa cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya gaya hidup Anda dan saya harus sesuai dengan dompet kita, bukan dompet orang lain. Lihat orang lain beli mobil baru, kita mau beli mobil baru. Lihat orang beli rumah baru, kita mau beli rumah baru. Akhirnya kita ngepan, saudara. Tuhan gak pernah ngajarin itu. Yesus ngajarin kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, kuduskan namamu. Ada satu perkataan, cukupkanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ini dikatakan cukuplah, cukup. Cukup ini penting sekali. Apa lawan daripada cukup? Serakah. Serakah itu degree, serakah. Gak pernah rasa cukup, mau ini. Padahal ayat ini ngomong, kita datang tidak membawa apa-apa. Pulang gak bawa apa-apa. Asal ada makan, asal ada pakaian, cukuplah. Kita ngomong, aduh aku susah, motorku udah jelek. Ada orang yang malah gak punya motor. Waduh mobilku sudah butut. Ada orang yang gak punya mobil. Saudara harus ingat di dunia ini nilai kehidupan. Di atas langit masih banyak langit. Jadi kita gak boleh sombong. Kalau kita hebat, ada yang lebih hebat lagi. Wah kita hebat, luar biasa dipakai Tuhan, ada yang lebih hebat lagi. Tapi kamu juga gak boleh rendah diri. Artinya di bawah tanah masih ada jurang, masih ada tubir, masih ada semua. Artinya di atas langit masih ada langit, di bawah juga masih bawah. Artinya kalaupun hidup kita susah, masih ada orang yang lebih susah lagi. Jadi belajarlah untuk ngomong cukup dan mengucap syukur sama Tuhan untuk setiap apa yang ada pada kita. Harusnya yang penting ada makan, ada pakaian, ya aku bahagia cukup. Bukan berarti wah Pastor Robert ngajari kita gak boleh punya ambisi, kaya dan sebagainya. Cita-cita yang luar biasa, punya mimpi yang luar biasa. No, silakan saudara. Tapi jangan sampai itu membuat kita stres. Karena ayat ini ngomong saudara, jauhilah itu. Nah apa yang perlu dijauhi? Yuk kita baca lagi. Ayat yang ke-9 dibilang gini. Tetapi mereka yang ingin cepat kaya,
Ini cepat kaya, rata-rata mereka jatuh dalam pencobaan dan ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang akhirnya mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Lalu ayat 10 ngomong gini, karena akar dari semua kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang akhirnya telah menyimpang dari imannya dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Baru ayat yang ke-11 Anda ngerti apa maksud Paulus. Jauhi semua itu. Yang ngerti katakan amin, saudara. Jadi kalau Anda mau tahu jauhinya itu apa? Ya ini semua hal yang ini nih disuruh jauhi. Jangan ingin cepat kaya. Jangan mikir aneh-aneh. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Asal ada makan, ada pakaian, aku cukup. Nah lalu dikatakan kejarlah. Apa yang dikejar? Nanti kita akan bahas sama-sama. Jadi intinya gini loh. Ibaratnya saya ini lagi jalan. Nah dengar baik-baik. Waktu saya jalan ada 2 jalan yang saya harus hadapi. Tapi sebenarnya saya mau menuju kepada greater destiny. Atau great destiny. Tapi di tengah jalan saya ketemu persimpangan. Nah Alkitab ngajari saya. Ada yang perlu saya jauhi, ada yang perlu saya kejar. Nah inilah 2 hal yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Kita harus berjalan ke arah yang benar, saudara. Jangan sampai kita salah jalan. Jalan yang satunya ini ya ini, saudara. Pengen cepat kaya, pengen populer, pengen ini, pengen semuanya. Tapi jalan satunya jalan yang benar. Nah ini yang harus kita kejar. Supaya kita bisa nyampe kepada great destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Karena ingat sekali lagi uang itu adalah jahat sekali. Uang itu jahat sekali. Gara-gara uang orang bisa bertengkar. Gara-gara uang adik-beradik ribut. Gara-gara uang orang tua sama anak ribut. Gara-gara uang itu mengerikan. Semua hal banyak terjadi hal yang jelek. Kenapa? Karena akar dari semua kejahatan adalah cinta uang. Uang itu ibarat kapal dengan air. Sebagus apapun kapal gak ada air, gak ada gunanya. Tapi kalau kapal itu sampai masuk air, maka kapal itu pasti tenggelam. Hidup ini memang saya tahu bahwa segala-galanya butuh duit. Walaupun uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit. Yes, I know. Tapi kalau uang masuk ke hati kita dan kita sampai cinta uang, hidup kita tenggelam, saudara. Karena akal dari semua kejahatan ketika kita cinta uang. Alkitab berkata, kalau seseorang udah cinta uang, itu banyakkan imannya menyimpang, saudara. Saya tidak menghakimi Anda. Saya ngomongin untuk diri saya sendiri. Supaya be careful Robert, jangan sampai kamu cinta uang. Paulus ngajarin dengan tegas. Kejarlah ini, jauhi yang ini. Nah saya cuma mengulang supaya Anda ngerti apa yang dijauhi. Yaitu tadi dari ayat 7, 8, 9, 10 itu yang dijauhi. Nah apa yang dikejar, ini yang nanti kita akan bahas sama-sama. Yang saya mau jelaskan sama Anda, Paulus ngajari 2 hal penting kepada Timotius. Timotius adalah anak rohani daripada Paulus. Dan dia menulis surat pertama kepada anak rohaninya Timotius. Mengasih tahu dia bahwa, dengar ya, kamu tuh punya panggilan yang istimewa dalam hidup kamu. Tapi dalam hidup kamu harus mengarah berjalan ke arah yang benar. Ada yang perlu kamu jauhi dan ada yang perlu kamu kejar. Yang perlu kamu jauhi, yaitu tadi ayat 7, 8, 9, 10. Kamu jangan sekali-sekali dekat sama itu. Kamu harus jauhi, kamu harus lari. Kamu harus tidak boleh, tapi jauhi, jangan dikejar. Berapa banyak orang yang percaya kalau kamu gak ngejar uang, kamu kejar Tuhan, Tuhan akan perintahkan uang ngejar kamu. Percaya kata saya, tapi kalau kamu kejar uang, kamu meninggalkan Tuhan, percayalah uang ini kayak akan ada sayap dan dia akan terbang. Dan yang kedua, kamu akan terjerumus. Bahkan iman kita seringkali menyimpang karena kita kejar hal-hal yang seperti ini, saudara. Dalam hidup ini saya tahu semua butuh uang. Sewa gedung, bayar listrik, bayar ini, bayar gaji, semuanya. Semua butuh uang, saya tahu, saudara. Tapi Anda harus tahu bahwa Allahku pasti akan mencukupi segala kebutuhanmu di dalam kekayaan dan kemuliaan. Dan ingat, perhatikan hati-hati dengan ayat ini. Filipi 4 ayat 19 gak mengajarkan kita bahwa Tuhan akan cukupi semua kesenangan dan kemauan kita. Yang dicukupi adalah kebutuhan, bukan kemauan. Kalau kemauan itu terlalu banyak, aku mau mobil baru, aku mau rumah baru, aku mau jam baru,
aku mau sepatu yang baru, aku mau tas baru. Tuhan gak pernah janji untuk mencukupi semua apa yang kamu mau. Dia berjanji mencukupi apa yang kamu butuh. Misalnya makan sehari berapa kali, dia akan cukupi. Misalnya pakaian, dia akan kasih dan sebagainya. Dan itu adalah hal-hal yang memang kamu butuhkan, bukan yang kamu perlukan atau kamu mau, saudara. Yang ngerti katakan amin. Sekali lagi Paulus kasih track, kasih guidance buat jemaat di Timotius, terutama untuk Timotius sebagai anak rohaninya. Jauhi yang kayak gini, tapi kamu harus ngejar yang ini, saudara. So, dari kesimpulan ketika saya baca 1 Timotius 6, saya menyimpulkan bagaimana arah hidup yang benar, saudara. Arah hidup yang benar adalah yang pertama, hendaklah kita mengejar dan mengusahakan apa yang bernilai kekal dalam hidup ini, saudara. Percayalah kata saya, dalam hidup ini kita bisa mengukur nilai dari sebuah yang kita kejar. Pertanyaan saya, dalam hidup ini apa yang kamu kejar? Timotius diarahkan oleh Paulus untuk kejarlah, usahakanlah dalam hidupmu, memperhatikan, mengejar hal-hal yang kekal. Jangan hal-hal yang fana, hal-hal yang nilainya abadi, hal-hal yang nilainya ilahi. Jangan mengejar hal-hal yang duniawi. Jangan mengejar hal-hal yang nilainya fana. Konteks daripada ayat ini ketika saya pelajari, itu terjadi banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat di saat itu. Dan jangan meniru para pengejar palsu, pengajar-pengajar, guru-guru palsu yang popularitas cuman yang dikejar. Uang yang dikejar, saudara. Tapi Timotius diajarkan, kamu sebagai umat pilihan Allah, manusia-manusia Allah, kamu gak boleh kejar hal-hal yang duniawi. Kamu gak boleh kejar hal-hal yang nilainya fana. Percayalah, mobil itu nilainya fana, karena nanti mati kamu gak akan bawa mobil. Rumah mewah semewah apapun, kamu gak akan bawa itu waktu kamu mati. Tapi ibadah itu lebih penting, karena ibadah punya nilai yang sangat tinggi dan mulia. Karena Alkitab berkata, ibadah itu penting, berguna bagi hidupmu untuk hari ini dan hidup yang akan datang, saudara. Dan ibadah mengandung janji, saudara. Alkitab mengajari kita untuk kita harus mengejar hal-hal yang punya nilai ilahi, hal-hal yang punya nilai yang kekal, daripada hal-hal yang nilainya sementara, saudara. Tapi kenyataannya, sorry saudara, banyak orang cari uang, cari popularitas, cari semuanya. Dan itu semua hal-hal yang, maaf ya saudara, nilainya tidak kekal. Saya tadi sama Pak Boas cerita-cerita, tidak ngomongi orang, tidak cerita tentang orang, tapi cerita tentang kami berdua. Lalu saya menanya dia, hidup ini apa yang kita cari? Ada orang yang mau kejar, pokoknya gue harus jadi orang yang paling sukses, terkenal, dan paling berpengaruh. Pokoknya gue harus jadi orang yang paling kaya. Bebas sih, mereka punya hak untuk memilih itu. Tapi pernah gak kepikir, kalau kita kejar, kita usahakan, kita harus kejar yang nilainya kekal, yang bisa menolong kita sampai hidup pada kekekalan. Jangan kejar hal-hal yang sifatnya sementara. Tapi bukan berarti habis ini gak boleh kerja, gak usah kerja, doa terus dan sebagainya, gak gitu juga. Tapi maksud saya, dari 24 jam satu hari yang Tuhan kasih buat kita, apa yang kamu kejar? Apa yang kamu cari? Ini yang ngomong bukan saya, tapi Salomo. Dia bilang semuanya sia-sia. Salomo punya 3 hal yang dicari oleh orang seluruh dunia sampai hari ini. Saudara tahu apa itu? Dan itu juga yang menjadi batu sandungan yang membuat banyak orang jatuh. Saudara tahu apa? Harta, tata, dan wanita. Dan Salomo punya semuanya. Dikatakan gak ada raja yang lebih kaya dalam hal kekayaan dan hikmat sebelum dan sesudah Salomo. Gak ada lagi. Jadi udah gak usah ngomong lah. Kekayaan dia dibanding Elon Musk, dibanding siapapun yang gak ada apa-apanya. Kekayaan Salomo ini sangat kaya. Baca aja di Alkitab. Lalu kamu hitung harga emas 1 kilo berapa. Dia punya berapa kilo emas, dia punya ini. Gak akan ada tandingannya. Yang kedua, kalau masalah harta dia punya banyak. Wanita dia punya ribuan, saudara. Jadi gak usah diragukan lagi. Semua kenikmatan dunia yang orang-orang ngomong dunia semuanya, Salomo sudah nikmati. Dan dia punya tata. Dan dia jadi raja yang sangat ditakuti dan dihormati di zaman itu.
Tetapi apa yang dia ngomong saudara? Semuanya sia-sia. Bahkan dia ngomong, belajar terus, nulis buku terus pun akan capek. Semuanya di bawah kolong langit ini, semuanya sia-sia. Dan akhirnya dalam Pengkhotbah 12 dia mengambil sebuah conclusion. Dia bilang ini, akhirnya takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. So sebenarnya apa yang kamu cari? Saya mengajak Anda ini umur saya 44 tahun saudara. Nanti sebentar 45 tahun. Saya mikir nih, saya gak tahu hidup berapa puluh tahun ke depan lagi. Karena kita gak pernah tahu berapa lama kita hidup. Tapi pertanyaannya, sisa hidup kita renungkan sama-sama. Kamu mau kejar yang berarti, yang punya nilai kekal, yang valuable, yang ilahi. Atau kamu mau mengejar sisa hidupmu dengan hal yang sia-sia, yang tidak bisa menolong kamu di dalam kekekalan nanti. Think about it. Coba pikirkan. Kita gak tahu hidup berapa lama. Tuhan bilang hidup manusia di dalam kitab Mazmur 70-an, kalau sisa bonus dan sebagainya. Nah, hitung aja dari 70 atau 80 kurangi umur saudara sekarang. Masih berapa tahun, apa yang kamu mau kejar sisa hidupmu? Ibaratnya kalau orang lari nih, udah lihat finish, dikit lagi finish. Wah, dia pasti akan pakai sekuat tenaga untuk capai itu dan maksimal. Nah, anggaplah kalau kita memprediksi nih, wah pastor aku gak akan mati sampai Tuhan Yesus datang. Ya amin aja. Tapi seandainya Anda merasa bahwa 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, kira-kira apa yang mau Anda lakukan? Bisa gak Anda mulai ambil buku, ambil kertas, lalu tulis, aku mau buat ini, aku mau buat ini. Lalu aku mau kejar hal-hal yang kekal, yang sifatnya kekal. Karena Paulus menasihatkan Timotius, kamu harus jauhin yang ini, tapi kamu harus kejar yang ini. Dari situ saya mengambil sebuah conclusion, bahwa untuk hidup ini Paulus ngajarin kita ke arah yang benar, supaya kita nyampe destiny kita yang besar yang sudah Tuhan siapkan. Kita harus mengusahakan, kita harus mengejar apa yang bernilai kekal dalam hidup kita, bukan yang sifatnya tidak kekal atau sementara, saudara. Makanya dia ngajarin bahwa sekali lagi, saudara, kita harus mengejar, ini loh yang harus kita kejar gambarnya. Ini hidup kita. Perhatikan, carilah perkara-perkara yang nilainya di atas, yang di sorga bukan yang di bumi. Kamu cari aja apa kira-kira yang ada di bumi dan di sorga. Dan kira-kira apa yang kira-kira Anda dapatkan dari perenungan ini. Kamu dengan sisa hidupmu, apa yang kamu mau kejar, saudara? Di sini disuruh kejar apa, saudara? Yang pertama, keadilan. Kalau jadi manusia, jadilah manusia yang adil. Kalau kamu dikasih pengaruh, kamu dikasih kuasa, kamu dikasih otoritas, jangan pernah menindas orang yang lemah. Otoritas yang Tuhan kasih buat kamu bukan untuk membuat kamu menjadi lebih hebat dengan menindas orang. Tapi otoritas yang Tuhan percayakan dalam hidupmu untuk menegakkan keadilan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kamu diangkat Tuhan jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Kalau Anda diangkat menjadi orang yang hebat, jadilah yang adil, saudara. Karena Tuhan kita Tuhan yang adil, saudara. Ada amin, saudara. Keadilan itu bernilai kekal, saudara. Kalau kamu jadi pemimpin yang gak adil, bahkan semena-mena, seumur hidupmu kamu akan dikenal sebagai pemimpin yang semena-mena. Tapi kalau kamu menjadi pemimpin yang adil, saya gak menghakimi Anda, tapi saya mengajak Anda untuk kita belajar merenungkan, kejarlah hal-hal yang kekal, saudara. Lalu yang kedua adalah ibadah. Ibadah itu penting sekali karena nilainya kekal. Kejar ibadah. Ada amin, saudara. Kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itu semua yang disuruh Paulus kejar ini. Tapi jauhi yang ini. Paulus memberikan arahan kepada Timotius. Kalau kamu mau nyampe greater destiny, kamu harus jauhin yang ini. Kamu jangan jalan ke situ, tapi kamu jalan ke sini. Karena ini yang benar, saudara. Nah, kita harus nurut nih jalan. Baru kita bisa nyampe. Yang ngerti katakan amin, saudara. Hal yang kedua, saudara, ini yang penting. Bagaimana arah jalan yang benar, saudara. Yang pertama, kita harus kejar nilai yang kekal. Yang kedua, menjalaninya dengan serius. Katakan serius. Kenapa saya ngomong serius? Karena Anda udah tahu nih, apa yang kekal? Keadilan, ibadah, kasih, kesetiaan, kesabaran. Tapi kita gak jalani dengan serius. Kita dikasih kesempatan jadi pemimpin, kita gak serius ngerjakannya. Saudara, hari-hari ini saya juga merenung. Kemarin saya panggil beberapa leader saya
ngomong dari hati ke hati. Ayo kita mau gak rendah hati, merendahkan diri. Saya pemimpin, saya bisa salah. Gak semua selalu pemimpin itu benar, percayalah. Sama kita bisa buat salah keputusan. Kadang-kadang malah kita buat keputusan yang konyol, yang gak diharapkan oleh orang-orang kita. Tapi maukah kita merendahkan diri dan berkata, ayo saya panggil mereka. Kalau saya ajak ngomong dari hati ke hati. Ayo kamu harus berani ngomong. Apa sih kira-kira yang menghambat kita? Apa sih yang kira-kira yang mesti kita kerjakan hari-hari ke depan? Lalu saya kumpuli mereka, ngobrol banyak. Dan saya ngomong, kira-kira menurut Anda sebagai pemimpin, sebagai koordinator, sebagai apapun, kita ini udah serius sebelum mengerjainya. Apa yang Tuhan percayakan sama kita? Ingat loh, apa yang Tuhan percayakan sama kita. One day kita harus datang sama Tuhan atau Tuhan datang sama kita. Dan kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kalau kamu gak serius ngerjakannya, kamu harus hati-hati. Contoh misalnya konkret, kamu sebagai musisi, kamu gak pernah latihan, kamu gak pernah serius. Gimana kamu bisa ngomong bahwa aku adalah orang yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan? Kamu sebagai pengkhotbah, kamu dikasih khotbah, tapi kamu gak pernah ngulik, gak pernah belajar, gak pernah ini. Gimana kamu bisa serius mengerjakan itu? Kamu sebagai penari, gak pernah latihan, tapi kamu ngomong, aku ini serius melayani Tuhan. Seriusnya di mana, saudara? Kamu datang ibadah, maaf ya, cetek, buka FB, Instagram, Facebook, semuanya. Seriusnya di mana? Maaf ya, kalau yang buka HP jangan tersinggung. Saya nggak ngomongin Anda, saya ngomong secara umum. Dalam menjalani, mengejar apa yang Tuhan bilang nilainya kekal. Itu nggak bisa cuma dijalani secara biasa, harus serius, saudara. Dengan sangat serius. Dan percayalah, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda, kalau Anda nggak serius mengerjakannya, nggak akan bisa mencapai maksimal. Borok-borok nyampe greater destiny, mimpi, saudara. Karena kamu nggak pernah serius mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Ingat, kita ini harus tahu yang pertama, jalannya, arahnya yang mana dulu yang benar. Setelah tahu, jalani dengan serius. Nggak bisa, tahu ya oke ibadah, oke pelayanan, tapi kita nggak pernah serius. Berapa banyak saudara yang percaya Alkitab ngomong ibadah itu penting. Karena ibadah mengandung janji. Dan itu penting untuk hidupmu saat ini. Dan penting untuk hidupmu saat yang akan datang. Tapi berapa banyak orang yang datang ibadah tapi gak serius ibadah. Badannya di sini, pikirannya di luar. Badannya di sini, otaknya kemana-mana. Kamu gak serius. Lalu kamu berkata, Tuhan kenapa hidupku kok kayak gini-gini terus? Lah kamu jangan nyalahi Tuhan, kamu juga gak serius. Kejar Tuhan mati-matian. Doa harus serius. Baca Alkitab harus serius. Saya gak tahu bagaimana Anda, tapi buat saya baca Alkitab, berdoa itu hal yang harus kita lakukan. Bukan sebagai agamawi, bukan sebagai rutinitas, tapi harus dengan keseriusan bahwa kita mau kejar Tuhan, kita cari Tuhan. Kita doa gak boleh main-main, kita harus serius. Ada orang ngomong, alah lu terlalu agamawi. Harus inilah, harus gini, harus mandi dulu lah, harus bersih lah, semuanya lah. Saya lakukan karena satu, saya mau serius melakukannya. Kalau saya mau ketemu Tuhan dari dulu, saya akan benar-benar serius. Saya akan prepare semuanya. Kenapa? Karena buat saya mengerjakan sesuatu dengan sangat serius, pasti akan menghasilkan hasil yang berbeda dengan yang gak serius, saudara. Pertanyaan saya, waktu kamu melayani serius gak? Waktu kamu ibadah serius gak? Maaf ya, memang khotbah ini gak enak buat kita. Wah pastor, gue udah datang aja udah bagus, dikobati lagi, diomelin lagi. No. Hidup Anda tergantung Anda, bukan saya. Kami pengkhotbah gak bisa mengubah hidup Anda, gak bisa menolong saudara. Yang mengubah hidupmu, yang menolong Anda adalah keputusanmu untuk berubah dengan Tuhan. Only God can change you. Dalam ibadah saya cuma ngomong satu, saudara, satu saja. Khotbah terbaru saya judulnya My Encounter. Dan saya percaya setiap orang yang ketemu Tuhan hidupnya pasti berubah. Dan saya kasih satu statement buat mereka. One encounter change everything. Percayalah, satu aja perjumpaanmu dengan Tuhan akan mengubah seluruh kehidupanmu. Paulus ketemu Tuhan, hidupnya berubah. Dari Saulus jadi Paulus. Perempuan Samaria adalah seorang pelacur, ketemu Yesus, hidupnya berubah. Matius pemungut cukai, Zakheus, orang-orang yang mata duitan, saudara. Tiba-tiba ketemu Tuhan, one encounter change everything. Mengubah semuanya, saudara. Dan mereka menjadi orang yang berubah. Orang yang mata duitan ngomong, kalau aku pernah nipu orang, aku kan ganti 4 kali lipat.
Because why? Mereka serius untuk ketemu Tuhan. Mereka serius untuk cari Tuhan. My question, kalau kamu doa serius gak? Kamu ibadah serius gak? Kamu cari Tuhan serius gak? Kamu melayani serius gak? Dengar ya, yang nilainya gak kekal kamu serius mati-matian, gak ada lembur off, gak ada off lembur terus. Tapi sementara yang kekal kamu ngerjakannya gak serius. Bukankah itu terbalik, saudaraku? Saya tidak menghakimi Anda, tapi banyak orang gak ngerti. Ini jalannya salah, tapi dikejar. Yang disuruh jauhi dia kejar, yang suruh kejar dia jauhi. Saudara. Berapa banyak orang kalau ibadah gak serius, tapi kalau duit, mata duitan serius. Apapun pokoknya demi duit. Tapi saudara maaf, waktu mengejar hal-hal yang ilahi, mereka gak serius mengerjakannya. Bagus kalau kita tahu jalannya. Bagus kalau kita tahu arahnya. But it's not enough. Just kita tahu jalannya. Tapi kita harus menjalaninya dengan serius. Katakan sekali lagi serius. Lebih kuat lagi serius. Lihat kanan kiri ngomong harus serius. Amin saudara. Dalam hal apa? Dalam semua hal. Kamu ngerjain bisnis juga kalau kamu serius percayalah pasti berhasil. Kamu ngerjain apapun ya, harus serius. Saudara. Dan saya jamin pasti berhasil. Timotius diarahkan oleh Paulus untuk menjalani hidup ini dengan serius. Ada beberapa alasan kenapa harus serius. Yang pertama, karena panggilan sebagai orang percaya dan pelayan Kristus. Itu membuat Timotius dan kita semua, itu dengar baik-baik, adalah sebuah kehormatan buat kita. Dan kita harus menghargai itu. Berapa banyak saudara yang percaya, dengar baik-baik. Ada miliaran orang di dunia, kenapa dia harus suruh kamu yang nari? Ada miliaran orang, kenapa harus kamu yang main musik? Ada miliaran orang, bahkan Yesus ngomong, kalau kamu gak mau nyanyi, gak mau nyembah Tuhan, aku bisa pakai batu ini untuk memuji. Kira-kira menurut Anda, sebuah kehormatan gak kalau kita bisa melayani Tuhan? Saya berdiri di sini, saya gak merasa bahwa saya hebat, saya pinter. Saya cuma mau Tuhan, it's an honor for me. Aku tahu aku belum baik-baik banget, belum sempurna banget. Banyak yang harus aku perbaiki dari hidupku. Tapi kalau aku bisa melayani, it's an honor, sebuah privilege, sebuah kehormatan. Dan aku mau pastikan, aku mau serius kerjakannya. Tadi nyampe di Bandung, saudara. Saya buka laptop, saya belajar lagi. Saya sudah siapin khotbah. Saya doa lagi, saya renov lagi, saya edit lagi, saya ini lagi. Karena saya mau ngerjakannya serius. Saya bilang Tuhan saya gak tahu kapan lagi saya datang. Tapi saya mau pastikan kalau saya nyampein firman, saya mau serius mempersiapkannya. Percayalah preparation itu penting saudara. Kita gak bisa ngomong ini, kita nge-flow aja. Pokoknya nanti Roh Kudus ngomong apa kita ngomong. Betul sih. Tapi saya percaya Roh Kudus memberikan wisdom, memberikan pengertian, memberikan hikmat. Supaya kita bisa menyampaikannya secara simplicity, orang ngerti. Terakhir saya mengerti makin banyak khotbah. Saya makin ngerti satu hal. Ngapain khotbah susah-susah kalau orang gak ngerti apa yang kita khotbahkan. Bagaimana saya sekarang membuat menjadi simplicity. Dan orang ngerti. Karena tujuan saya sebagai khotbah bukan untuk menyatakan bahwa saya ini pinter. Wah, dengan saya berkhotbah orang bisa tahu bahwa saya ini hebat, saya ini pinter. Itu bukan the purpose of the preaching. The purpose of preaching adalah saya bisa nyampein delivery the message yang Tuhan mau. Dan semua orang dari kalangan yang intelektual sampai orang yang sederhana, mereka semua ngerti bagaimana how to implement the preaching. Itu yang harus saya pelajari dan saya harus terus serius menggali. Gimana caranya, komunikasinya gimana, ngomongnya apa. Saya pernah khotbah di daerah, saudara. Habis khotbah saya dimarahin sama Tuhan. Dia bilang, kamu sok-sokan pakai bahasa Inggris terus. Emang mereka ngerti kamu khotbah Inggris? Saya pikir-pikir benar juga ya. Khotbahnya di daerah ngapain pakai bahasa Inggris? Lu mau kelihatan pintar bahasa Inggris atau lu menyampaikan message yang aku mau untuk umatku? Saya dari situ bertobat. Saya ngomong iya. Kadang-kadang supaya kita keren aja pakai bahasa Inggris. Saya nggak ngomong yang khotbah sering pakai bahasa Inggris sok-sokan atau keren enggak ya. Saya ngomongin diri saya. Lalu saya pikir-pikir benar juga sih. Jadi saya harus serius sebagai pengkhotbah. Saya harus tahu audiens saya. Saya harus tahu siapa yang saya khotbahkan. Dan saya harus ngerti dan saya harus serius mempersiapkannya. Supaya mereka bisa nangkap apa yang saya maksud. Apa yang Roh Kudus taruh di hati saya. Jadi saudara, apapun
mau itu pengkhotbah, mau itu pemusik, semuanya harus serius mengerjakannya. Kenapa mesti serius? Karena saya menghargai panggilan Tuhan dalam hidup saya. Kalau sampai kita nggak efektif, Tuhan bisa ganti orang lain anytime. Karena Tuhan bilang, ngapain gue pakai kamu? Gue pakai kamu 10 kali khotbah, nggak ada satupun umatku yang ngerti. Gue ganti aja kalau kamu nggak serius mempersiapkannya. Nah kamu khotbah orang hilang semua, malah bukan malah nambah. Orang bukan bertobat, malah orang nggak serius ngerjainnya. Kenapa? Karena kita juga nggak serius mempersiapkannya. Halo, saya nggak ngomongin siapapun, sekali lagi ini jadi perenungan kita bersama. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, perlu serius untuk mengerjakannya. Tapi gimana pastor kalau aku nggak ngerti? Belajar. Itu sebabnya kita harus belajar. Saya sampai hari ini masih belajar. Saya belajar dari mana-mana. Kenapa? Karena saya tahu kita perlu serius mengerjakannya. Kenapa saya mesti belajar? Karena saya mau serius mengerjakannya. Bisa nggak kamu jadi dokter spesialis tanpa kamu sekolah dan belajar? Nggak bisa. Kamu nggak ngerti teorinya, kamu nggak ngerti gimana caranya. Dan kalau kamu ikut sekolah kedokteran, 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun nggak lulus-lulus, kamu nggak serius. Dan jangan mimpi mau jadi dokter, apalagi dokter yang hebat. Karena kamu nggak serius ngerjakannya. So jalani hidup ini. Kalau kamu sudah tahu arah yang benar, kamu sudah tahu arahnya, jalani dengan serius. Dan saya mau ngomong ikut Tuhan, itu harus kita jalani dengan serius. Gak bisa udahlah nyambilah. Pokoknya Senin sampai Sabtu aku kerja mati-matian cari Tuhan. Minggu ngisi kekosongan untuk melayani. Gak bisa. Kamu harus serius. Karena jalani panggilanmu. Karena itu merupakan kehormatan. Yang kedua saya percaya Paulus ngingeti kita. Bukan cuma tentang kehormatan. Bukan cuma menghargai. Kenapa kita mesti serius ikut Tuhan? Dalam mengiring Tuhan kita harus serius. Gak boleh main-main. Karena Paulus ngingeti, kalau Anda baca ayat selanjutnya 1 Timotius 6, ada sebuah kalimat yang agak nyeleneh menurut saya. Yaitu Paulus ngomong untuk mengingatkan tentang kedatangan Yesus kedua kalinya. Jangan sampai dilupakan. Lalu saya berdoa, saya tanya, kenapa Tuhan kok ngomong tentang jangan kejar uang, jangan kejar ini. Tiba-tiba kok ngomong tentang kedatangan Tuhan, kayaknya gak nyambung. Tapi akhirnya saya nyambung, saya ngerti. Saudara, kenapa kita mesti serius hidup dengan Tuhan? Karena saudara, Paulus ngingeti yang pertama, karena panggilanmu itu mahal dan bernilai dan berharga dan kamu harus menghargai itu. Yang kedua, Paulus ingeti kamu tentang kedatangan yang kedua. Saudara tahu apa maksud daripada ngingeti kedatangan kedua? Ingat, saya mau ingetin saudara, dengar. Kedatangan Yesus yang kedua tidak sama dengan yang pertama. Yang pertama dia datang sebagai bayi mungil. Habis itu dia ngampuni dosa, dia nebus dosa saudara. Sehingga saudara gak perlu takut, gak perlu serius. Kenapa? Karena dia datang sebagai pengampun. Tapi saudara harus ingat, kedatangan yang kedua sangat berbeda dengan yang pertama. Yang kedua dia datang sebagai hakim yang adil. Kalau kamu salah, langsung dilempar. Gak ada ngomong, oh sebentar aku minta maaf dulu. Gak ada saudara. Kalau kamu benar, kamu akan masuk surga. Kamu gak benar, kamu dilempar ke api. Saudara. Ingat, remember, kamu mesti serius ikut Tuhan. Kamu mesti serius ibadah. Kamu mesti serius menjalani hidup. Karena Paulus ngingati kita tentang kedatangan yang kedua tidak sama dengan seperti yang pertama. Yang kedua dia datang sebagai hakim dan tidak ada handicap lagi buat kita. Salah ya salah, benar ya benar. So kalau kita tahu dia datang dengan hakim, kita harus hidup serius sekarang. Kita lagi benci orang, kita lagi kepahitan, kita lagi marah, kita lagi jengkel, kita lagi gak bener. Dia datang saudara, selesai hidup kita saudara. Makanya kita harus serius dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara. Kenapa? Karena kedatangan kedua kita gak pernah tahu kapan. Tapi kalau kita gak serius mempersiapkannya, cilaka buat kita saudara. Ya kalau dia datang 10 tahun lagi, 8 tahun habis itu kita bertobat, oke, kamu beruntung. Nah kalau kamu targetnya 8 tahun baru bertobat, dia datang tahun yang ke-7, mampus kita saudara. So kita harus serius karena kita gak pernah tahu kapan waktunya. Yang saya tahu cuma satu saudara, sangat dekat saudara. Kapan gak tahu. Tapi kalau kita lihat tanda-tanda zaman ini semuanya, kok kayaknya sangat dekat saudara. Kalau kita sudah dapatkan sendiri bahwa Tuhan mau datang sangat dekat, lebih serius lagi artinya saudara.
Gak boleh main-main. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, bagaimana arah hidup yang benar? Yang ketiga adalah kita hidup harus ke arah yang benar. Oh, kita tahu nih arahnya yang benar, tapi kita nggak jalani, ya kita nggak bisa. Nah, arah yang benar itu apa, saudara? Kita harus lihat petunjuk, katakan petunjuk. Yesaya 48 ayat 17 sampai ayat 19 bilang ini, beginilah firman Tuhan Allah penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Nah ini loh yang harus, yang benar tuh ini. Mendengarkan Tuhan karena dia akan ngajar kita hal-hal yang memberi faedah. Apa itu? Yang menuntun engkau ke jalan yang benar, yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan dan ditiadakan dari hadapanku, saudara. Dari ayat 18-19 mengingatkan Anda betapa penting memperhatikan firman Tuhan atau perintah-perintahnya Tuhan. So, apa arah yang benar, hidup arah yang benar adalah mengikuti, mentaati, dan terutama memperhatikan. Katakan memperhatikan. Kita harus memperhatikan firman Allah dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Kenapa dipakai kata memperhatikan? Mengapa pakai kata memperhatikan bukan yang lain? Sebab kalau kita memperhatikan sesuatu, maka kita akan melihat mencakup dua aspek. Yang pertama, kita akan tahu melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan menghindari atau tidak melakukan apa yang Tuhan larang, saudara. Kalau kita perhatikan, itu kita akan dapat dua makna ini, saudara. Kalau Anda baca Alkitab, Anda baca kayak baca koran, Anda tidak memperhatikan, Anda gak akan nangkep dua skop ini. Yang pertama, apa yang perlu Anda lakukan, apa yang gak boleh Anda lakukan atau Anda hindarkan, saudara. Makanya kita harus memperhatikan. Sama kalau Anda dengar khotbah, Anda gak memperhatikan dengan seksama, Anda gak tahu apa yang harus Anda lakukan dan apa yang gak boleh Anda lakukan. Makanya Alkitab memakai kata istilah memperhatikan. Karena saya yakin kalau Anda memperhatikan, maka Anda akan ngerti what should you do. Apa yang mesti Anda lakukan. Kalau Anda gak memperhatikan, maka Anda gak dapat pengertian yang jelas, saudara. Dan arah yang benar dalam kehidupan ini, kamu harus hidup sesuai dengan firman Allah, saudara. Memperhatikan perintah-perintah Allah. Anak saya sekarang umurnya kurang lebih 16 tahun, JJ, saudara. Nanti bulan Juli dia 17 tahun. Saya bersyukur dari kecil, saudara, sampai hari ini yang pertama, dia sehat walafiat, gak pernah bersentuhan dengan dokter dan rumah sakit. Kecuali imunisasi doang waktu itu. Tapi masuk rumah sakit lah, amit-amit semuanya gak pernah. Kenapa? Karena saya dari kecil ngomong sama dia satu, ingat, ini salah satu value dalam keluarga kami. No Bible, no breakfast. Dari kecil saya ngomong sama dia, kalau kamu bisa ada sampai hari ini, Dad bisa ada, itu karena Tuhan. Dan satu yang harus kamu tahu dalam fondasi dalam keluarga kita, the first foundation in our family is the Bible. Kita gak bisa hidup tanpa firman. Dan ingat, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Waktu kita baca, memperhatikan firman dan bersekutu dengan firman, kita sedang bersekutu dengan Allah. Buat saya, fondasi yang terpenting dalam keluarga kami adalah Alkitab dan firman Allah. Tiap hari harus baca Alkitab. Saya bersama keluarga saya udah belasan tahun membuat WhatsApp group. Isinya adalah tentang Bible study, our family. Setiap hari, saudara, saya, istri saya, anak saya harus memberikan laporan dari 2 pasal. Setelah itu kami baca puluhan pasal pribadi, tapi ada 2 pasal yang kami baca barengan setiap hari. Misalnya Kejadian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sampai berpuluh-puluh tahun kami, anak kami dan istri saya, semua keluarga, kami baca puluhan kali Kejadian Wahyu, puluhan kali Kejadian Wahyu. Karena kami ulang-ulang terus. Selesai kami ulang lagi. Dan anak saya, istri saya semuanya harus membeli laporan. Yaitu yang pertama, what is revelation yang kita dapat dari ayat ini. Kejadian pasal 1, dari Kejadian pasal 1 ada sekian ayat, mana yang memberikan kamu revelation. Yang kedua, what is reflection? Kamu dapat refleksikan apa?
Yang ketiga, how to implement atau aplikasi. Dan yang keempat, doa kita. Jadi tiap hari sampai hari ini, saya gak pernah bosan walaupun kadang-kadang anak saya jengkel. Setiap hari saya bilang, do you have read your Bible this morning? Kalau dia pernah waktu kecil saudara gak baca Alkitab, tapi dia sudah ketiduran, saya akan bangunin dia. Dan dia nangis dengan caranya. Saya gak bilang seperti orang tua, ya udah besok baca double. Saya gak mau. Saya bilang, J, tiap hari harus baca Alkitab. Hari ini saya bersyukur sama dia, umurnya 16 tahun. Dia sudah tamat kuliah, sudah selesai. Karena dia akselerasi 2 kali. Dan saya masih ingat dia mengalami banyak hal yang ajaib bersama Tuhan. Dia dapat berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan semuanya. Dan banyak hal yang menurut saya dia mengalami favor yang luar biasa. Dan saya tahu bahwa favor itu gak terjadi simsalabim. Tapi ada hal hukum sebab dan akibat. Ada amin saudara. Di dunia ini saudara semua gak terjadi begitu saja. Ada sebab dan akibat. Dan saya ngomong sama dia, ingat ya. The first foundation adalah Alkitab. Jadi sekali lagi saya menghimbau semua Anda yang ada di sini ya. Read your Bible, baca Alkitab. Alkitab itu penting. Jangan pernah bolong baca Alkitab. Tiap hari kamu punya anak-anak kecil, latih mereka baca Alkitab. Karena memperhatikan firman Tuhan itu penting sekali. Biasakan anak-anakmu dari kecil sudah baca firman Allah. Saya masih ingat anak saya mau makan, saya tahan makannya, gak boleh. No Bible, no breakfast. Wah kasihan anak kita kelaparan. Ya gampang, baca Alkitab baru boleh makan. Wah kejam, ekstrim, fanatik, I don't care. Karena saya ngomong Dad gak selamanya hidup sama kamu. One day gak tahu 50 tahun lagi, 60 tahun kita gak tahu. Kamu gak akan kelihatan kita. Kita pasti akan pulang suatu hari. Dan waktu kita pulang kamu gak punya fondasi, hidupmu susah. Dad gak bisa jaga kamu 24 jam. Kita gak bisa jaga anak kita 24 jam. Tapi dari kecil saudara, kita harus strong foundation. Yaitu Bible saudara. Dan saya yakin kalau kita hidup memperhatikan firman Allah, maka yang pertama Alkitab yang menjanjikan kita akan mengalami damai sejahtera. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Bukankah semua orang mencari damai dalam hidupnya? Dan rahasianya ada di Alkitab saudara. Anda latar belakang apapun jangan minder. Waduh aku ini orang susah, ekonomiku pas-pasan. Dengar, read your Bible from start this morning to tonight. Baca Alkitab tiap hari. Dan percayalah saudara, Alkitab yang ngomong, kamu akan mengalami damai sejahtera. Seperti sungai yang gak pernah kering. Silakannya ada orang yang melayani di panggung. Entah itu WL, pemain musik. Tapi Alkitab masih bolong-bolong saudara. Saya gak ngerti apa yang mereka alami. Tapi buat saya, bukan sok-sok rohani baca banyak-banyakan Alkitab. Tapi Alkitab itu penting. Kita gak bisa tanpa makan kita pasti lemes. Anda kecil ya dikasih makan aja. Gak usah dia apa-apain, gede sendiri kok. Tiba-tiba besar aja badannya. Tapi bagaimana kita bisa memberi makan rohani kita dan jadi kuat kalau kita gak pernah read your Bible. Perhatikan firman Allah. Karena kamu akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Lalu saudara, ayat Yohanes 14 ayat 20, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu berbeda. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kamu akan mengalami damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Yang berikutnya saudara, kalau Anda memperhatikan perintah Tuhan atau firman Allah, Anda akan mengalami kebahagiaan. Bukankah semua orang di dunia mengejar kebahagiaan? Mereka berpakai berbagai cara untuk membuat diri mereka bahagia. Tapi tahu gak rahasianya? Hanya kalau Anda memperhatikan firman Allah sungguh-sungguh. Dikatakan seperti air laut yang tidak pernah kering dan tidak pernah berhenti. Sesimpel itu cari kebahagiaan, iya. Tapi banyak orang gak tahu jalannya. Mereka cari ke diskotik, mana tahu ada kebahagiaan di situ. Mereka pelampiasan kemana-mana. Percayalah, itu kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sejati. Ketika kamu perhatikan firman Allah dan kamu ngerti apa yang boleh kamu lakukan dan apa yang gak boleh kamu lakukan, dan kamu ikuti petunjuk yang difirmankan kepadamu, kamu akan bahagia, kamu akan mengalami damai sejahtera. Simple kok, tapi jalannya seringkali kita gak serius menjalaninya. Makanya saya berdoa supaya Anda bisa menjalaninya dengan serius. Kebahagiaan itu adalah dambaan semua orang.
Baik itu rohani, jiwani, badani, semuanya mengejar itu. Tapi mereka gak sadar. Alkitab mengajari kita Yosua pasal 1 ayat 7-8. Kuatkan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang kuperintahkan. Dan dia ngomong jangan lupa ayat 8 memperkatakan firman Allah. Renungkan siang dan malam supaya kamu bertindak hati-hati. Dan ingat ayat terakhir ngomong perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung saudara. Jadi saudara ini jalan yang benar. Kita harus mengejar, mengusahakan hal-hal yang nilainya kekal, bukan yang fana. Lalu kita juga harus serius dalam menjalaninya kalau kita udah tahu. Dan ketiga, kita harus punya rambu-rambu. Itu adalah firman Allah. Perhatikan sungguh-sungguh firman Allah. Supaya kita tahu rambu-rambunya, mana yang boleh, mana yang gak boleh. Boleh gak kita benci orang lain? Gak boleh. Alkitab mengajari kita ngampuni. Wah susah pastor, gimana caranya mengampuni orang? Saya tahu saudara gak gampang. Tapi Alkitab tetap mengajari ampuni saudara. So kita harus ngampuni. Saudara baru-baru ini saudara kalau saudara lihat di Instagram atau di mana ada seorang rabi ngajari tentang angka. Kalau Anda pelajari Hebrew katanya ada geometri, ada gematria, angka-angka. Tahukah Anda bahwa kota kelahiran Yesus adalah Bethlehem. Bethlehem itu adalah rumah roti. Gematrianya 490. Lalu ditanya, kenapa 490? Apa hubungannya 490? Dan saudara dikatakan 490 adalah sebuah angka ketika murid-muridnya bertanya sama gurunya. Kalau orang ini ngeselin aku, melakukan hal yang jengkel, berbuat salah, sampai berapa kali aku harus ngampuni? 70 kali 7, 490. Artinya apa saudara? Kalau kamu mau mencapai kesempurnaan hidup, kamu harus ngerti 490. Mengampuni semua orang, apapun yang sudah pernah mereka lakukan sama kamu, maka kamu menjadi orang yang sempurna. Dan itu gak gampang, apalagi orang yang nyakiti hidup kita. Gak mudah, tapi satu-satunya jalan, kalau kamu mau menjadi seperti Yesus, sempurna, menjadi rumah roti bagi banyak orang, 490. Ampuni mereka, berapa kali pun mereka berbuat salah. Ingat ya, Tuhan gak suka kalau hidup kita ribut-ribut. Percayalah kata saya, kita ini anak Allah. Dalam hidup kita harus bawa damai. Karena Yesus adalah Raja Damai. Dan kalau kita ngomong Raja Damai tinggal dalam hidup kita, tapi kita sering ribut, gak make sense dengan apa yang kita sampaikan. Dengar kata saya, dalam hidup ini kita gak boleh cari musuh. Kita harus cari kawan sebanyak-banyaknya. Tidak boleh cari kawan. Kalau kamu perhatikan firman Allah, kamu lakukan apa yang Tuhan suruh, kamu akan bahagia, kamu akan damai hidupmu. Kenapa banyak orang hidupnya gak tenang, gak damai? Karena mereka tidak mengampuni orang lain. Kalau kamu perhatikan firman, 490, kamu menjadi rumah roti bagi banyak orang. Kamu jadi sempurna seperti Kristus. 70 kali 7. Gak gampang. Tapi itu salah satu yang firman ajarkan. Apa yang Tuhan perintahkan kamu perhatikan. Supaya kamu bertindak hati-hati. Ada rambu-rambu dalam hidupmu. Dan percayalah kalau kamu lakukan itu. Kamu akan mengalami kebahagiaan. Kamu akan mengalami damai sejahtera seperti sungai yang gak pernah kering. Apa sih yang kita mau ambil? Kalau orang Jawa ngomong pe-pean semuanya. Gak apa-apa. Lepaskan semuanya. Bukankah kita ini hamba? Hamba gak punya hak untuk dihormati. Karena hamba sudah melepaskan semua hak untuk dihargai. Bukankah hamba pengertiannya adalah orang yang sudah melepaskan semua ambisinya. Ambisi kita cuma satu harusnya. Mengejar hal-hal yang ilahi. Mengejar yang sifatnya kekal. Jangan kejar popularitas. Jangan kejar uang. Jangan kejar hal-hal yang sifatnya cuma sementara. Yang membuat kita menjadi orang yang ambisi. Membuat akhirnya kita menyimpang dari iman kita. Tapi jadilah orang-orang yang terus kejar Tuhan dengan serius. Jadilah orang-orang yang terus mencari Tuhan dengan serius. Dan mendengarkan firman dan melakukannya saudara. Kalau Anda memperhatikan firman ini yang luar biasa. Dikatakan keturunan kita akan diberkati. Saudara Daud, karena dia begitu cinta Tuhan. Saudara tahu Salomo diberkati itu karena Daud. Makanya ketika Tuhan datang kepada Salomo, dia kasih prototipe.
Dia kasih role model. Dia bilang ini, kalau kamu hidup seperti bapakmu Daud, dengan tulus hati, ini, itu, dan sebagainya, maka kerajaanmu akan tetap berdiri dan sebagainya. Daud menjadi role model buat Salomo, saudara. Kenapa? Karena Daud betul serius dengan Tuhan. Of course, Daud pernah buat salah dan kesalahannya fatal, membunuh suami orang dan mengambil istrinya dengan cara yang sangat-sangat licik. Tapi Alkitab berkata, he's the man after God own heart. Kenapa? Karena Daud mau serius kejar Tuhan. Dia memperbaiki semua yang salah. Dia pernah jalan yang salah. Bukan berarti kita semua ini selalu benar. Dengar, Tuhan ngomong, nak, tidak ada satu orang pun yang selalu benar. Termasuk saya. Semua kita pasti pernah buat salah. Dan yang paling banyak salah adalah yang paling banyak ngomong, saudara. Karena itu yang bakal keseringan ngomong, lebih banyak keseringan salah. Dan saya akui, saya pemimpin, saya gembala, saya melayani, saya banyak salah, banyak sekali. Banyak hal yang saya harus perbaiki. Makanya tadi ngobrol banyak sama Pak Bos. Saya bilang, Pak, apa yang kita cari? Yang saya cuma kejar cuma satu. Aku mau kejar Tuhan tiap hari. Tiap hari aku mau semakin dekat, semakin melekat sama Tuhan. That's only yang saya kejar. Saya gak carilah apalah popularitas apapun. Udahlah, semua itu gak dibawa mati. Yang penting satu, aku mau ketemu Tuhan. Every single day, I have my encounter with God. Ada amin, saudara. Dan ingat, saudara, anak saya diberkati. Kenapa? Karena bapaknya, saudara. Dan percayalah, kalau kamu para pria di sini punya anak, kamu sayang sama anakmu, kamu harus hidup takut Tuhan dan sungguh-sungguh. Karena kalau kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan serius, anak cucumu akan diberkati. Tapi kalau kamu gak sayang sama anakmu, gak usah serius dengan Tuhan, kamu mencelakakan masa depan anakmu. Kalau kamu sayang sama anakmu, kamu mau nanti kehidupannya ke depan baik, jadilah orang tua yang takut akan Tuhan. Karena berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya tidak akan minta-minta. Anak cucunya akan diberkati, anak cucunya akan perkasa di bumi, anak cucunya akan banyak dibuat Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kamu serius cari Tuhan, kamu serius benar-benar memperhatikan, yang untung Tuhan atau kamu? Jawab, saudara. Yang untung kita, saudara. Lah kita yang dikasih untung kita gak mau. Sombong banget, saudara. Percayalah, ini jalan yang benar. Ini arah yang benar yang kita harus hidupi. Mazmur 112 ayat yang 1-3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada firman Allah. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya, saudara. Matius 6 ayat 19-20. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkarnya. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat karat tidak merusaknya, pencuri gak membongkarnya, mencurinya. Karena di mana hartamu, disitulah hatimu, saudara. So sekali lagi, saudara, fokus pada firman. Karena Alkitab ngomong, jauhi yang itu, duit. Tapi kejar yang ini, saudara. Amin, saudara. Perhatikan firman Allah. Terakhir saya bisa undang pemain musik maju ke depan. Hal yang keempat dan terakhir. Apa? Bagaimana jalan yang benar itu, saudara? Yang keempat ini, kita harus bertahan dalam iman. Walaupun hidup itu gak mudah. Pokoknya ingatlah, kalau kamu lagi ngalami masalah, kamu berdiri di sini, kamu duduk, kamu lihat aja kata-kata itu. Never give up. Itu tuh sampai kapanpun itu akan relevan sekali dalam kehidupan kita. Jalani hidup gak mudah. Kita harus bertahan. Dalam iman, saya tahu hidup gak mudah. Gak mudah, sulit. Tapi percayalah Tuhan pasti kuatkan. Dan Tuhan pasti mampukan. Yang perlu kita lakukan cuma satu, kita gak boleh gampang menyerah. Kita udah tahu nih jalan yang benar. Kita udah jalan nih jalan yang benar. Tapi kita tahu bahwa jalan itu gak mudah. Banyak kerikil, banyak batu, banyak lubang. Apa yang mesti kita lakukan? Jalan terus, saudara. Kita harus bertahan dalam iman dan tidak boleh nyerah, saudara. Walaupun kita tahu hidup itu gak mudah. Yakobus 1 ayat 12 ngomong gini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab
apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia, saudara. Saya tahu hidup gak mudah, banyak tantangan, banyak godaan, banyak cobaan, banyak rintangan. Tapi percayalah, ini yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Yaitu saudara apa? Kita gak boleh gampang menyerah. Kita gak boleh putus asa. Kita harus bertahan dalam iman walaupun tidak mudah. Yang mau katakan amin. Yuk tundukkan kepala sama-sama. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan sama-sama, kau kuatkan. Tuhan, kami datang kepadamu malam ini. Ini kami ya Tuhan. Dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama katakan, kau kuatkan. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sebelum saya mengakhiri khotbah hari ini, saya nggak tahu apa yang Anda sedang hadapi hari-hari ini. Tentu saya tidak bisa menghakimi siapapun, karena saya bukan pantas untuk mengatakan apapun dalam hidup saudara. But saya mau tanya sama Anda, hari ini menurut Anda sudah berjalan ke arah yang benar, atau Anda berjalan ke arah yang salah? Saya tidak menghakimi, tapi masing-masing introspeksi secara pribadi. Apakah kamu sudah ada di jalan yang benar, ke arah yang benar, atau ke arah yang salah, saudara? Tadi kita udah belajar, Alkitab ngomong ngajari kita, jauhi beberapa hal dan kejar beberapa hal. Atau mungkin Anda berkata, Pastor, aku sudah tahu jalan yang benar, aku sudah jalan, cuman aku lagi capek, aku lagi broken, aku lagi benar-benar pusing, aku lagi benar-benar udah galau, capek, dan aku udah mau nyerah, aku sudah mau give up. Padahal udah ada di track yang benar nih, saudara. Percayalah malam hari ini bukan sebuah kebetulan Anda dengar firman Tuhan ini. Karena saya percaya, karena Tuhan mau Anda terus ada dalam great destiny yang Tuhan setiapkan dalam hidup Anda. Ingat, dengar baik-baik.
Semakin besar apa yang Tuhan percayakan, maka semakin besar tantangannya. Ada seseorang yang berkata seperti ini, the great victory always come from the great battles. Percayalah, the great, saudara, Anda butuh harga yang sangat besar dan mahal. Kalau panggilannya biasa-biasa, itu mungkin kita gak perlu bayar harga sampai mati-matian. But kalau kita berkata the great destiny, sesuatu tujuan panggilan yang sangat besar, percayalah saudara, harganya mahal. Kadang-kadang harus meneteskan air mata lebih banyak dari yang lain. Kadang-kadang harus meneteskan darah dan air mata. Pengorbanan yang begitu bertubi-tubi. Bahkan ketika kadang-kadang kita berkorban, orang juga gak ngerti dan tidak menghargai itu. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan tahu semuanya. Saya berdoa malam hari ini, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, bahkan kalaupun ada orang-orang yang sedang streaming dimanapun Anda yang berada, don't give up. Hidup harus terus jalan. Kalau kamu sudah merasa kamu ada di jalan yang benar, kamu sudah ada di arah yang benar, terus continue walk with God by faith, dengan iman. Jangan balik ke belakang. Apa yang sudah kamu jauhi itu yang benar, dan kamu udah kejar yang benar, terus kerjakan. Saya tahu hidup gak mudah, banyak challenge, banyak proses, banyak tantangan. Tapi percaya, if God with us, kalau Tuhan ada bersama-sama kita, percayalah, Tuhan pasti mampukan, Tuhan pasti kuatkan. Siapapun Anda yang ada di tempat ini, kalau Anda berkata, Tuhan, aku butuh kekuatan daripada Engkau. I need my encounter. Percaya, one encounter with God change everything, akan mengubah segalanya. Yang kamu perlukan cuma satu, serius cari Tuhan, serius kejar Tuhan, dan mulai malam hari buat keputusan, Lord, I wanna serious, I wanna be serious. Aku mau lebih serius lagi. Aku mau lebih serius lagi cari Tuhan. Aku mau lebih serius lagi puasa. Aku mau lebih serius lagi melayani Tuhan. Yang Anda butuhkan cuma satu, be serious, lebih serius lagi. Kalau Anda orangnya, Anda berkata, Tuhan, aku mau lebih serius lagi. Dengan segala kerendahan hati Anda bisa bangkit berdiri di tempat Anda. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, ini aku. Tonight I make decision in my life. Aku gak peduli apa yang orang ngomong tentang aku. Ini tentang aku dengan Kau. Aku mau serius. Apapun yang Kau percayakan atas hidupku, I wanna be serious. Aku mau serius. Orang bisa meremehkan apa yang aku kerjakan. Orang bisa mandang sebelah mata dengan apa yang aku kerjakan. I don't care. Tapi aku mau serius mengerjakannya. Bukan untuk manusia, tapi untuk Engkau, Tuhan. Aku mau lebih serius lagi dengan Engkau, Tuhan. Angkat tanganmu dan berdoa, Tuhan. Kau lihat ada begitu banyak orang yang berdiri mengangkat tangan mereka. Hari ini aku berdoa, Tuhan. Kasih mereka kekuatan. I pray for life. I pray for strength. Aku berdoa, Tuhan, kekuatan daripada Engkau turun saat ini atas hidup mereka. Dan aku berdoa, Roh Kudus, jamah mereka. Jamah mereka. Biar malam ini, Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Kau. Karena kami tahu one encounter can change everything. Mengubah segalanya dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami. Dan aku mohon, Tuhan, jamah mereka. Dimanapun mereka berada, dari depan sampai belakang. Lord, I speak life upon them. In Jesus' mighty name. Lord, I pray spirit of life. The spirit of life in Jesus' name. Jamah mereka, Roh Kudus. Jamah mereka saat ini. Semua teman-teman yang streaming dimanapun mereka berada, aku berdoa Roh yang sedang bekerja hari ini, sekarang di tempat ini bekerja atas setiap rumah-rumah. I speak spirit of life. Jamah mereka, Roh Kudus. Tidak ada lagi kekeringan, tidak ada lagi kematian, tapi ada kehidupan yang baru. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, I speak breakthrough. Setiap terobosan terjadi atas hidup mereka. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Spirit of breakthrough in the name of Jesus. Kurabaka sete kerabaso. Kunamaka sete. Hinamaka rabaso kuriaba. Hanama baraka sete. Hitaka sotorobose. Tuhan, aku berdoa sekali lagi. Release your spirit right now. Jama-jama. Tuhan, mereka yang sudah mau give up,
Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Kuatkan dan teguhkan hati mereka.